wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko Susanto dalam acara Secangkir Kopi Hangat. Acara Secangkir Kopi Hangat ini seperti biasa akan membahas seluk-beluk mengenai penyakit autoimun dengan sistem imun tubuh manusia. Dalam 1 jam ke depan kita akan membahas sebuah topik yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat luar biasa, dan silahkan nanti untuk bergabung ya di acara Secangkir Kopi Hangat ini. Kita sapa dulu nih dari Sobat Muardi ya, dari Facebook, Instagram maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Selamat pagi semuanya, semangat pagi. Dan juga dari Alergi Imunologi Solo ya, dari penyintas autoimun. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat. Berbahagialah dari stres, itu slogannya. Mudah diucapkan tetapi memang sulit ya dilaksanakan, tetapi apapun harus kita tetap berbahagia dan hindari stres. Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, tetap saya pesan selalu protokol kesehatan tetap dijalankan, dan yang kedua kali adalah vaksinasi. Vaksinasi ini sudah booster, silakan ikut booster yang memang diharuskan untuk booster ya. Karena memang belum semuanya di booster. Kita laksanakan vaksinasi program dari pemerintah dengan harapan semuanya bisa tercover dengan vaksinasi dan juga pandemi COVID-19 segera berakhir. 1 jam kemudian ke depan kita akan membahas topik yang hari ini sangat-sangat menarik ini sebenarnya ya. Untuk penyintas autoimun mungkin sudah begitu paham ini ya. Kalau yang di Sobat Muardi mungkin belum begitu paham. Dan kita akan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya ya. Tetapi mohon maaf nanti kan pakai masker sehingga nggak kelihatan. Tapi nanti bisa dilihat di flyer ini ya, di flyer siapakah beliau ini di narasumber di pagi hari ini. Topiknya tidak terlepas dari apa itu penyakit autoimun ya. Tetapi penyakit autoimun ini kita lihat dari sisi yang mungkin tidak kelihatan oleh mata ya, kasat mata. Tidak kasat mata ini. Jadi karena yang mengenai di darah ya. Darahnya dari penyintas autoimun ada juga kondisi darah yang kental ya, mengental, sehingga berakibat banyak sekali yang diakibatkan dengan darah kental, terutama yang sering didapatkan adalah pada orang kehamilan. Tetapi nanti kita lihat dari sisi bagian jantungnya ya, dari jantung dan pembuluh darahnya bagaimana sih terkait masalah kekentalan darah ini dari suatu kondisi penyakit autoimun yang disebut antiphospholipid syndrome ya. Jadi makanya kita mau lihat ini Sobat Muardi dan penyintas autoimun, nanti silakan bergabung semuanya ya. Nanti dari Sabang sampai Merauke nih, saya tunggu nih kehadirannya ya. Mulai dari Aceh, Medan, Kalimantan, ya, Sulawesi, Papua, Ambon, Lombok ya. Mana suara Singapura, Malaysia, ya, Taiwan, Hong Kong, silakan bergabung semuanya ya. Kita akan menghadirkan narasumber kita di pagi hari ini. Beliau adalah seorang spesialis jantung dan pembuluh darah. Panggilannya sih, namanya sih panjang, tapi panggilannya mungkin pendek ya, Dokter Indah. Nah ya, Dokter Indah spesialis jantung pembuluh darah. Selamat pagi Dok. Selamat pagi Dokter. Pagi ya. Ya ini beliau Dokter Indah. Ini beliau seorang spesialis jantung pembuluh darah ya di Rumah Sakit Dr. Muardi. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu dok. Soalnya kalau tidak kenal tidak sayang. Tidak Karena sayang ya Dok. sekarang pakai masker ya, nggak kelihatan semua. wajahnya seperti apa ini Dokter Indah. Biar bisa lihat di wajah. Silakan. Selamat pagi, saya Dokter Indah dari bagian kardiologi Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya, ini sesuatu aktivitas gimana dok ini setiap hari ini gimana? Aktivitas ya di poli dok, periksa pasien sama. Nah, kalau di luar ini kan walaupun COVID ini dari apa ya, dari jumlah kasusnya, case-nya itu kan cenderung agak turun sekali ya, tetapi agak turun. Tetap harus protokol kesehatan. Nah, ini aktivitas gimana ini selama COVID kemarin ini? Masih aktif dok. Masih aktif juga ya. Nggak ada acara kemana ini, kan istilah sekarang kan ngetrennya healing. Bulan betul ya. Kalau healing ke hotel aja dong. Nggak keluar-luar. Terus ini selain itu mungkin punya hobi apa nih? Punya hobi apa nih? Kita sebelum mulai hobinya healing aja ke hotel. Ini dokter tadi susah ya, karena healingnya adalah healing ke hotel nih, agak sulit nih healing ke hotel nih. Cari paling cuma apa ini? Suasana hotel. Ya, tidur. Oh
healingnya tidur. Memang beda-beda ya. Ada healing itu lihat mall juga seneng ini ya. Sekarang enggak dok, tambah tua tambah enggak dok. Oh. apa gini, semakin sering ke mall, semakin membuat kantong jadi tipis. Iya, salah satunya itu dok, mending di hotel diem tidur. Ya, oke. Dok, ini kita hari ini di acara Sayur Kopi Hangat. Ini memang setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10. Memang topiknya adalah kita angkat terkait masalah penyakit autoimun ya. Autoimun tidak lepas dari semuanya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, di bawah kaki itu semuanya bisa terimbas oleh penyakit autoimun. Nah, untuk yang pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu ya topik yang ataupun akibat dari penyakit autoimun yang mengenai darah. Namanya antifosfolipid ya pada kental darah. Mungkin Dokter Indah bisa menyampaikan dulu nih ke Sobat Muardi nih dan juga ke penyintas autoimun. Silakan Dok. Ya. Karena saya bagian jantung. Jadi antifosfolipid sindrom ini sendiri kan merupakan kelainan autoimun sistemik ya dok, terutama ditandai oleh kentalan darah yang sering menyebabkan trombus baik itu di arteri maupun vena, dan juga sering pada pasien hamil itu didapatkan miscarriage yang berulang, yang rekuren. Dan sebenarnya ini ditegakkan dengan adanya trombus di arteri pembuluh darah ataupun ada miscarriage berulang, dan perlu ditegakkan diagnosis adanya antifosfolipid atau antibody yang positif. Jadi memang ini kalau khusus di jantung pembuluh darah ya, timbulnya apa itu? Trombus itu istilahnya apa? Sumbatan, ya sumbatan di pembuluh darahnya dok, baik itu Ya. di arteri maupun di vena. Nah ini bisa terjadi di mana aja dokter, baik di jantungnya sendiri, bisa intrakardiak trombus, atau yang paling umumnya itu biasanya ada valvular heart disease dokter. Itu biasanya ada thickening atau penebalan di valvularnya lebih dari 3 mm dan itu non bakterial, jadi steril. Nah itu atau juga bisa terjadi coronary artery disease sehingga mengakibatkan myocarditis. Juga bisa terjadi pulmonal hypertension atau karena ada trombus kecil di mikrosirkulatory itu bisa menyebabkan myocardial dysfunction secara umum. Jadi karena ada tidak lancar pembuluh darahnya gampangannya, jadi jantung itu tidak dapat cukup oksigen dan nutrisi yang cukup sehingga dia akan dilatasi secara global, hipokinetik secara global. Jadi membuka gitu ya, membesar gitu ya, dilatasi ya, membesar gitu ya. Terus kalau ini apa itu kasus-kasus ini yang di jantung gimana? Banyak nih kasusnya yang selama ini didapatkan ini. Umumnya pada jantung kita temukan pada pasien DVT dokter, umumnya gitu. Atau pada pasien-pasien yang miokard infark tapi umurnya masih muda. Nah, jadi pada pasien muda ini memang belum terbentuk aterosklerosis di pembuluh darah arterinya koroner, tapi dia lebih ke trombusnya yang banyak. Jadi ketika ada serangan jantung di DCE kita lihat profil pembuluh darah koronernya, ternyata didapatkan trombus yang banyak di situ dan harus dilakukan ekstraksi dari trombusnya. Diambil ya, bahasanya diambil untuk yang trombusnya, sumbatannya tadi ya. Iya dok. Ini gimana dok, untuk yang memang Dokter Indah ini kan, beliau ini kan lemah lembut, jadi suaranya memang belum begitu jelas. Tidak apa-apa. Kurang kenceng ya dok ya. Maaf dok. Terus ini apa dok, kalau misalnya ini kemungkinan paling banyak ini siapa ini yang dari kasus-kasus yang ditangani Dokter Indah di sini selama ini, banyak laki-lakinya atau banyak perempuannya? Lebih banyak pada pasien perempuan ya dok. Kalau antifosfolipid sindrom ini, dan antifosfolipid sindrom ini seringkali kita temukan beririsan dengan pasien SLE dokter. Memang tidak semua pasien SLE ini memiliki antifosfolipid sindrom, hanya sekitar, kalau dari literatur ya dok ya, itu sekitar 30-40% dokter. Kayak gitu. Ya, jadi betul ya, jadi itu memang lebih banyak dari perempuan ya, karena memang apapun autoimun lebih banyak atau lebih dominan di perempuan dibanding laki-laki ya.
salah satunya memang pengaruh hormonal tadi ya. Memang perempuan punya siklus bulanan, kalau Iya, laki Dok. kan tidak ada ya, nggak ada Iya. siklus bulanan seperti itu. Terus ini dari hari ke hari apa gimana dok? Ini kasusnya yang tangani semakin banyak lah nih. Kalau sekarang lumayan banyak sih dok, tambah ada peningkatan jumlahnya nggak dok ya? Untuk kasus yang dengan usia muda sudah ya. ditemukan DVT atau MI seperti itu. Jadi memang hati-hati ya. Jadi memang kalau di segala usia gimana? Di paling paling muda ini siapa yang pernah kejadian di sini? Sekitar umur 20 tahun 20 ada tahun dok. ya. 20 18 tahun. Oke, jadi itu ya untuk yang sobat muadir penyintas autoimun sekalian. Silakan nih yang belum bergabung ya, silakan bergabung di acara Sang Kopi Hangat ini dari sobat muadir maupun dari penyintas autoimun sekalian ya. Silakan bergabung dan silakan nanti mengajukan pertanyaan, usul, saran semua boleh ya, tidak apa-apa. Dan kalau yang belum bisa ikut live secara pada pagi hari ini ya bisa dilihat kembali nanti di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Mati. Jadi tidak usah kecewa kalau kalian bisa ikut yang secara live ya, bisa dilihat, disimak kembali. Dok, kalau ini dokter Indah ini Iya, kan Dok. kembali ke APS ini kan memang banyakan di perempuan dan tadi usia-usia bisa segala macam Iya. bisa usia ya. Terus ini nanti gini dok, Iya. ini nanti yang dibahayanya apa sih misalnya ini nih, ataupun sebelum sampai bahaya ini yang perlu diwaspadai oleh mungkin sobat mati maupun dari penyintas autoimun sekalian. Dok, ini yang harus diwaspadai apa sih, tanda-tandanya gimana sih kan gitu kan, orang kan mesti oh saya harus waspada ini terkait saya punya antifosfolipid itu atau darahnya tahu tentang ya. Ini kira-kira yang bagaimana ini? Ada gejala dan tanda-tanda yang bisa didapatkan yang bisa diwaspadai sebelum terlambat kan, pasiennya biasanya saya udah datang udah terlambat nanti. Ya, sebenarnya untuk kalau menghindari ya dok ya, tetap dengan menerapkan pola hidup yang sehat untuk ininya. Dan ada literatur ini menyebutkan bahwa profilaksis aspilet dokter sebenarnya bisa untuk diberikan untuk mencegah terjadinya komplikasi dari antifosfolipid sindrom ini. Tapi pembelian aspilet ini sebenarnya masih kontroversi dok. Tapi kalau dari literatur memang disarankan untuk diberikan untuk pasien yang memang sudah terdiagnosis antifosfolipid sindrom dok. Harus misalnya kalau yang ini dok, kalau yang tadi misalnya ada tanya dok gejalanya gimana sih, mungkin ada yang perlu diwaspadai, oh saya itu kira-kira punya sakit kekentalan darah gitu, mungkin ada yang dirasakan dulu. Mungkin setelah itu terus nanti baru dia kontrol kan gitu. Mungkin ya dok, mungkin nanti akan ada seperti rasa agak nggak enak di kaki kalau aktivitasnya agak berlebihan walaupun masih muda, dan biasanya sering dengan ditandai dengan kaki yang agak membengkak salah satu aja, atau mulai agak-agak pusing gitu dok di sininya. Ya, nanti kan kita harus waspada nih, oh kira-kira ini nanti saya kena apa, nanti sebelum kita jawab ini ya nanti bisa menjelaskan. Dan ini kita sapa dulu nih yang sudah pada bergabung ya dari Facebooknya, dari Facebook ini sudah dari Mbak Winarsi, oke ya, selamat, kurang jelas ya, tidak apa-apa, ini memang lemah lembut, saya kan juga lemah lembut sama Santi Bunda Ica ya, semangat pagi dari komunitas udah mana ini dari Facebook naik, oh dari Lampung ya, oke dari Lampung ya. Selamat pagi Lampung ya, gimana kabarnya ya, sudah di sana, semoga semuanya sehat semuanya ya, berbahagialah dari stres ya, usulkan. Kemudian dari Santi juga ya semuanya. Terus dari Instagram sudah banyak ya, selamat bergabung semuanya. Dan sekaligus ini sekaligus untuk jawab tadi pertanyaan dari saya nih, dari Seraan Hamas nih, selamat pagi dokter. Dok, apakah sering lebam-lebam ini padahal tidak terbentur apa-apa menunjukkan gejala APS nih ya, mungkin bisa di ya. nih dok. Kalau APS ini kan lebih ke lebih koagulan ya dok, jadi dia lebih mudah terbentuk trombus. Kalau lebam-lebam ini adanya pembuluh darah vena yang pecah dari dalam pembuluh darah sini dok, jadi kayaknya enggak terhubung ya dok ya ini. Ya, jadi saya setuju ya Seraan Hamas ya, jadi saya tambahkan bahwasanya ini untuk semua, apalagi untuk penyintas autoimun udah paham semuanya. Jadi bahwasanya
autoimun itu semuanya sensitif, semuanya lebih rapuh ya, lebih mudah peka dibanding orang normal ya, baik itu darahnya, ototnya, pembuluh darahnya, sarafnya, tulangnya, semuanya lebih sensitif, sehingga apapun ya, kalau di penyintas autoimun tanpa terbentur apapun, tetapi dengan aktivitas yang mungkin agak lebih capek sedikit, itu bisa muncul lebam ya, menandakan adanya, tadi udah sampai dokter Indah ya, adanya pecahnya tadi pembuluh darah. Itu khasnya dari autoimun. Makanya salah satu yang perlu diwaspadai adalah bila timbul lebam-lebam yang tanpa adanya benturan, tanpa adanya tabrakan, tanpa adanya kecapean yang sangat, itu perlu diwaspadai. Salah satu tanda secara umum adanya penyakit autoimun. Apakah itu hubungan dengan APS? Tadi sudah sampai dokter Indah ya. Kalau APS hubungannya tadi tidak dengan di pembuluh darah pecah, tetapi malah adanya sumbatan ya, karena memang darahnya terlalu kental sehingga aliran darah juga nggak begitu bagus. Yang sering dominan adalah rasa kesemutan, awal-awal kesemutan kebas ya, nyeri-nyeri, karena memang harusnya di ujung-ujung jari tangan, jari kaki itu kan darah bisa ke sana, ke ujung-ujung. Nah, kalau udah ada banyak trombus sumbatan tadi, sehingga darah nggak begitu lancar ke sana, sehingga mudah timbul rasa kebas, kesemutan, sakit dan rasanya panas ya. Itu yang Anda perlu diwaspadai. Oh, mungkin ada punya APS, apalagi kalau Anda udah punya dia penyintas autoimun ya. Iya. Jadi APS ini sekaligus itu ya, APS ini memang bisa berdiri sendiri, bisa bagian dari penyakit yang lain. Tadi sampai dokter Indah, bisa bagian dari lupus, tetapi tidak hanya lupus, APS bisa juga bagian dari penyakit yang sering saya sampaikan, adanya penyakit autoimun yang sistemik, yang klasik ya. Ada Sjogren, ada lupus, ada rheumatoid arthritis, sistemik ya, myositis, dermatomyositis, polymyositis dan sebagainya. Itu bisa bagian dari itu juga APS ya. Jadi itu ya, tadi Mbak saya tadi menanyakan terkait masalah lebam-lebam. Ini dari Ina Mardiana nih, 81 ini. Dok, siapa yang berisiko menderita pengentalan darah ini? Apakah olahraga dapat mencegah APS ini, Dok? Nah, ini bagus ini. Silakan dokter Ina. Ya. Jadi sebenarnya darah itu kan terdiri dari dua ya, Dok, dari plasma, bagian cairnya yang membuat darah itu menjadi bisa mengalir, dan bagian sel, dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit yang dalam agregasi platelet itu. Nah, pengentalan darah ini nggak semua pengentalan darah ini berhubung dengan APS, dengan antifosfolipid syndrome ya, Dok. Pasien dengan orang dengan dehidrasi, misal muntah banyak atau mencret yang banyak, otomatis kondisi cairan di badannya akan berkurang. Nah, itu otomatis kita akan ditemukan darah yang akan sedikit mengental karena jumlahnya cairan yang berkurang. Itu bisa diketahui dengan pemeriksaan hematokrit, biasanya lebih dari 50%. Nah, tapi kalau APS ini memang dari autoantibody, dia menyerang sel-selnya, jadi lebih mudah untuk menggumpal darahnya. Nah, sebenarnya kalau pada pasien yang sudah ditemukan positif dengan autoantibody ini, baik yang lupus koagulan ya, Dok, atau yang antikardiolipin ini, antibody ini nggak semuanya akan timbul gejala klinisnya, Dok. Nah, gejala klinisnya ini sendiri akan di-trigger oleh sesuatu, misal ada surgery atau operasi yang men-trigger terjadinya gejala, seperti nanti akan timbul DVT atau nanti terjadi myocard infarct kayak gitu, atau adanya infeksi, dokter. Infeksi biasanya infeksi sistemik ya, Dok, dan juga tidak dilupakan adanya pregnancy atau proses melahirkan itu sendiri bisa men-trigger terjadinya timbulnya gejala klinis dari pasien-pasien APS ini. Dan untuk pertanyaan apakah olahraga dapat mencegah APS, mungkin olahraga dapat meningkatkan kapasitas fungsional tubuh secara overall, tapi kembali seperti tadi, pada pasien yang sudah ditemukan antifosfolipid antibodinya ini ada sesuatu yang men-trigger, dan pada umumnya pasien yang lebih fit ini gejalanya akan lebih ringan daripada pasien yang badannya tidak fit atau
tidak rutin olahraga kayak gitu. Gitu dok, mungkin kira-kira. Ya, terima kasih sekali dokter Indah. Saya tambahkan untuk Ina Mardiana ya. Satu, kalau menderita risiko nomor satu, betul saya sampaikan dokter Indah tadi ya. Risiko jelas nomor satu adalah kalau sudah punya sebagai penyintas autoimun nomor satu dulu ya. Yang kedua kali adalah kalau punya penyakit-penyakit yang kronis, contohnya dia punya sakit gula, diabetes mellitus tadi ya, kegemukan ya, perokok berat ya, hidupnya nggak bagus, terus pola makan juga tidak bagus ya, itu sangat-sangat juga sebagai faktor risiko timbulnya APS ini ya. Jadi intinya kan hati-hati ya intinya. Sebenarnya kan kalau yang APS ini khusus, kalau yang sini adalah khusus di penyintas autoimun ya. Yang dimaksud APS antiphospholipid syndrome sini adalah autoimun, di mana yang dia membuat komplikasi darahnya jadi kental. Tadi sudah sampaikan dokter Indah ya. Ada itu tadi, banyak kentalnya. Terus kemudian kalau olahraga bisa sih, olahraga sih sebenarnya saya setuju dokter Indah tadi, betul. Olahraga sebenarnya bisa ya, bisa untuk salah satu upaya adalah untuk mengurangi ataupun mengurangi komplikasi yang diakibatkan oleh APS ya. Karena dengan olahraga yang teratur itu yang ritmenya ada, jadi tidak terus dok ya seminggu sekali 1 jam 2 jam itu tidak jelek, seminggu 2-3 kali rutin itu lebih bagus. Nah itu ada namanya dihasilkan namanya nitric oxide NO, itu untuk membuka atau melebarkan pembuluh darah sehingga tadi trombusnya harapannya aliran darah juga jadi lebih bagus ya, jadi sehingga bisa menurunkan atau mengurangi komplikasi dari APS tadi. Olahraga setuju ya, harus ada olahraga tetapi yang betul, yang ritmenya ada, secara teratur dilakukan secara efektif ya, itu bisa mengurangi komplikasi. Jadi itu ya Mbak Ina Mardiana tadi ya. Ini dari mana, dari Instagram mau dari Facebook dulu ya? Oh dari ini Facebook dulu. Aulia Idris nih ya. Saya pasien PCI 4 stent nih. Ini dokter Indah nih. Ya, sudah 4 tahun konsumsi CBG nih. Sejak 4 bulan terakhir CBG diganti mini aspi. Lambung saya parah dok, sampai masuk IGD 2 hari yang lalu. Apa yang harus saya lakukan supaya lambung saya aman? Dokter jantung sarankan konsumsi setengah dosis 2 kali sehari. Dokter penyakit dalam sarankan minum selang-seling. Sebaiknya bagamana ya dok? Terima kasih. Ya ini gimana dok? Iya. Judulnya sih sama. Iya, enggak apa-apa dok. Rada melenceng dikit. Jadi kalau aspilet ini kan memang dia lebih ini ya dok, iritasi ke lambungnya lebih besar. Memang biasanya pilihan obatnya kita switch ke clopidogrel dokter, tapi kalau ini diganti mini aspi mungkin terkait juga dari masalah mohon maaf, asuransi apa BPJS apa iya dok, sekarang clopidogrel atau kesediaan obatnya ini yang susah, biasanya kan seperti itu ya. Kalau saya ini dok, clopidogrel dibatasin hanya 12 kali dok. Ini aja kita di rumah sakit tipe A loh ya. Ini kan mungkin orang ini kan rumah sakit tipe C atau mohon ya, mohon maaf, C atau B itu sakit CBG juga sulit, tidak bisa nih, tidak ada ini. Iya, ini susah dok ini. Kalau saya ini kan disarankan 2,5 kali dosis ya dok. Ini mungkin bisa bisa dibarengi sama PPI ya dok ya, obat untuk lambungnya. Kalau penyakit dalam sarankan selang-seling, minum selang-seling frequent gitu dok. Minum tidak gitu. Oh kalau hari minum besok tidak, minum tidak gitu. Enggak boleh, nanti bisa buntu lagi kalau selang-seling seperti itu. Jadi tiap hari harus minum. Ya, setuju, saya juga setuju. Maksudnya intinya gini aja, yang paling bagus adalah ya mohon maaf kan kita kalau CBG mungkin ya tadi sudah dokter menyampaikan di kita aja dapatnya 12 biji ya. Agak sulit ya. Jadi mungkin karena ketersediaan obatnya. Jadi bukan terus diganti sih enggak. Ini karena tidak ada. Jadi kan mungkin yang bisa ada apa di situ mini aspi ya, aspirat ini. Nah, tetapi memang lebih iritasi lambung. Saran saya apa? Tadi saya sampaikan dokter Indah adalah obat itu jangan sampai berhenti ya. Dosis kecil protein itu lebih bagus ya dibanding dosis yang nantinya besar tetapi agak lama, maksudnya selang sehari itu ya kurang baik. Tetapi saran saya adalah makanlah yang teratur dulu ya, makan teratur dulu.
Kalau tidak punya sakit mah ya atau sakit gastritis, itu sebenarnya sih minum ini ASI juga sebenarnya sih aman-aman saja dok Iya, ya. Ini aman. berarti mungkin sudah punya sakit mah ini. Iya, susah Nah, dok. saran saya tadi, makan itu porsi kecil tapi sering. Nomor satu itu, jadi makan 5-6 kali sehari, tapi jumlahnya sama 3 piring nasi dimakan 6 kali. Kemudian dikasih obat-obat lambung ya, untuk mengurangi asam lambung, kan ada ya obat-obat yang untuk mengurangi asam lambung. Banyak lah di pasar, mungkin mau harus kita sebut ada omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, isomeprazol, segala macam, bisa macam-macam lah. Jadi bisa pilih salah satu. Dan yang jelas adalah hindarilah atau kurangilah makanan yang merangsang lambung. Itu kan penting juga. Ini kan itu dokter biasanya kan, mohon maaf kan perempuan bisa gitu. Susah dok. Makanya senangannya yang membuat Yang, bibirnya jadi merah, pedes-pedes. Memerahkan bibir ya, mulut itu kan enggak. Itu nanti yang nggak aman di lambung. Sudah punya sakit mah, tetapi makannya nggak teratur, sukanya makan pedes, seblak, geprek, nah itu sudah selesai. Terus minumnya Aspilet, wah selesai tentunya. Kalau tidak sakit ya itu berarti aneh malahan. Kalau sakit wajar. Ya belum aja dok. Nanti tahu-tahu langsung. Bisa muntah darah ya. Jadi itu ya, saran saya seperti itu. Saya setuju dokter Indah. Jadi tetap bisa, kalau saya setuju nanti 2,5 kali. Tapi sebenarnya sih ini semua nggak ada yang salah, sebenarnya semua sama bagus ya. Kalau menurut saya ini semua boleh ya. Tetapi kita individual, saran saya adalah dicoba-coba satu demi satu ya. Sebenarnya nggak ada yang salah ya. Dari Mbak Winasi dulu nih. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam dokter Agus Joko dan dokter Indah. Saya penyintas autoimun lupus, Sjogren, RANP, spondylosis, colitis, IBD ya. Dok, bengkak di kaki karena pengentalan darah di jantung ini berlangsung lama atau kronis atau hilang timbul? Saya sering mengalami kaki bengkak, dicek albumin normal dok. Sering merasakan sesak di dada kiri. Saya ada asma. Jadi nggak bisa membedakan sak nafasnya karena asma saya yang exacerbasi atau ada gangguan di jantung. Saya pernah mengalami aritmia dan disfungsi diastolik nih. Ini kaki bengkak ya. Jadi memang albumin normal. Apa karena itu ya? Iya dok. Silakan dok. Ada disfungsi diastolik ya. Iya. Tadi kan autoimunnya rada banyak ya dok ya. Ya, jadi kalau dengan penyintas autoimun yang banyak ini memang kita harus cek fungsi jantungnya secara berkala dokter. Satu, dia sudah ada gejala aritmia dan disfungsi diastolik. Kalau cuma sebatas disfungsi diastolik aja, ini mungkin jantungnya masih kaku. Maksudnya fungsi untuk pompa darahnya masih oke, masih bagus untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi tidak ada keluhan sesak atau gimana. Apalagi dibarengi dengan pasiennya ini punya asma juga. Nah kalau kaki bengkak ini, satu kalau dicek albumin normal dan hilang timbul, sering kita dapatin dengan pasien CVI dokter. Jadi venous insufficiency. Seperti yang kita tahu, pembuluh darah balik di kaki itu kan hanya mengandalkan katup untuk mendorong darah dari kaki dan ke jantung. Otomatis ini kan lebih effort ya dok untuk mendorong darah kembali ke jantung, soalnya dia satu melawan gaya gravitasi, dua pembuluh darah venanya itu tipis dan hanya cuma mengandalkan klep supaya darahnya itu tidak kembali. Kalau hilang timbul seperti ini, kemungkinan ada venous insufficiency-nya juga pada pasien ini, dok. Dan yang tidak boleh dilupakan yaitu dicek berkala fungsi jantungnya, karena pasien ini kan ada autoimun yang cukup banyak ya, dok. Sama asmanya kurang lebih ya harus dikontrol secara teratur, dok, supaya tidak sering exacerbasi juga. Tadi upaya, ada enggak upaya misalnya usaha untuk meningkatkan kekuatan yang katup tadi, dok? Katup di gerak tadi ya? Biasanya kita ini, dok, menyarankan untuk pakai stocking. Stocking ini tapi beda dengan stocking yang biasa kita beli di pasaran atau di Tokped atau di mana itu. Jadi stockingnya itu ada kompresinya, dok. Kompresi 1 ATM atau 2 ATM atau 3 ATM. Jadi itu tergantung derajat keparahan dari CVI-nya itu sendiri, venous insufficiency-nya itu sendiri. Jadi gampangannya seperti kita akan memperketat kaki atau menambah
menambah kontraksi dari otot-otot untuk supaya pembuluh darah venanya itu lebih mudah mengembalikan darah dari kaki ke jantung, dokter. Biasanya gitu. Tapi kalau yang udah parah sekali biasanya kita di ablasi untuk CVI-nya. Bisa tuh, hasilnya bagus ya, Dek? Bisa. Taunya kalau itu vena insufisiensi itu dilihat dari apa? Dari USG kaki, dok. Kaki aja. Iya. Selain untuk lihat apakah di vena dalamnya ada trombosis atau enggak. Tapi kalau biasanya di VT atau di vein trombosis ini bengkaknya nggak hilang timbul dan cuma satu unilateral aja, bukan bilateral. Aja ya. Jadi gitu nanti Mbak Winasih kita cek untuk USG kaki nanti adakah disfungsi atau insufisiensi dan ketidakmampuan ya katup di vena itu untuk menaikkan darah. Memang khasnya memang di pembuluh darah kita ini ya di kaki memang khas sekali karena punya klep-klep atau katup-katup yang naik-naikkan itu darah. Jadi memang berat sekali yang naik melawan gaya gravitasi dengan ada beban di atas, beban memang ya berat sekali ya. Dari usahanya beratnya, effortnya usahanya berat sekali. Jadi gitu ya Mbak Winasih ya. Terus ini juga dari alergi imunologi terus dulu nih ya dari sama nih dari Farida nih, Farida 30 ya. Ini mau di luar topik, dok mau tanya ini di luar topik ini. Apakah sering bradikardi pada penyandang rheumatoid arthritis itu berbahaya bradikardi ya? Kaki kadang lebam-lebam juga tanpa sebab nih. Gimana dok? Jadi kalau rheumatoid arthritis terus bradikardi. Bradikardi sendiri kita harus periksa ya dok, nggak segala bradikardi terus itu berbahaya atau gimana. Bradikardinya apakah memang dari sinus itu memang irama dari jantung itu sendiri atau ada sebab-sebab yang lain seperti adanya blok di misal di atrium ventrikularnya atau di ventrikelnya sendiri ada blok di situ. Perlu kita lihat, jadi tidak semua bradikardi ya dok. Mungkin yang pertama bisa kita lakukan dengan EKG. Dari EKG kita screening apakah bradikardinya ini masih berasal dari irama jantung yang normal atau enggak. Dan kedua, apabila memang sering dan bergejala, utamanya bergejala dok, menimbulkan keluhan pusing, glier, bahkan sampai mau pingsan, itu kan akan berbahaya. Itu nanti kita bisa pasang Holter. Holter ini jadi semacam EKG, tapi nanti kita pasang selama 24 jam. Jadi dibawa pulang pasien melakukan aktivitas seperti biasa, dan nanti ada catatan jam segini sampai jam segini pasien melakukan apa, misal makan, tapi tidak boleh mandi, soalnya kan itu dipasang. Jadi memang 1 kali 24 jam tidak boleh mandi. Dan nanti itu kan dianalisa, misal waktu tidur akan cenderung bradikardi, it's okay kan, sebab tidak membutuhkan aktivitas yang lebih banyak kalau waktu tidur. Dan juga perlu diperhatikan ini dok, apabila pada pasien-pasien yang atlet ini biasanya memang ritme jantungnya akan lebih akan lebih lambat daripada orang yang tidak atlet, atau gampangannya atlet atau petani-petani yang zaman dulu di gunung suka aktivitas sekali itu cenderung bradikardi dokter. Ya, jadi bradikardi bisa seperti itu ya Mbak Dia tadi ya. Tadi memang bradikardi tetap apa itu dievaluasi dulu ini dengan RA. Nah ini berbahaya enggak nih kalau dok? Ini pertanyaan tadi berbahaya enggak ini? Berbahaya atau tidaknya satu tergantung pada gejala dan tipe bradikardinya itu sendiri dok. Kalau misal ditemukan blok atau ada sinus pause yang agak panjang atau sinus arrest, utamanya memang berbahaya dan harus dipasang pacemaker. Pacemaker itu jadi kita tambahkan alat nanti masuk ke jantung, jadi dia akan mempes jantung, memberikan kontraksi jantung saat tidak ada kontraksi jantung, jadi kayak backup jantungnya itu sendiri.
Ya, yang jelas adalah sedangkan kontrol ya nanti di Mbak Farida tadi ya, sedangkan kontrol nanti kan akan dievaluasi ya. Apakah ini berartinya itu termasuk yang mungkin kalau orang normal tadi sudah dapatkan pada seorang olahragawan, memang ya, olahragawan yang profesional itu biasanya atau olahragawan yang sering ya, nah, seperti kita kalau misalnya sering olahraga itu denyut jantungnya akan lebih lambat dibanding orang kebanyakan, ya seperti itu ya dok. Karena memang sudah terlatih jantungnya kan, kalau olahragawan kan terlatih jantungnya. Iya dok. Pekerja di, mohon maaf, di gunung-gunung di anu kan juga terlatih jantungnya, sehingga cenderungnya jantungnya lebih rendah dibanding kebanyakan tadi, dan tidak ada keluhan apapun ya, karena biasanya kalau apa itu denyut jantungnya itu melemah gitu kan, pusing segala macam Gliyeng ya, gitu. ya. Tapi ini tidak apa-apa gitu ya Pak Farda ya, evaluasi nanti silahkan dievaluasikan. Ini dari Santi bunda saya. Pagi dokter, ini saya Pak Santi, pasien lupus dari Lampung nih ya. Selamat pagi Lampung ya. Izin bertanya, kekentalan darah dengan darah mudah beku apakah sama dok? Karena dulu awal-awal setelah diagnosis lupus, dokter yang menangani saya bilang bahwa darah saya mudah beku. Saya juga sering mengalami fenomena Raynaud ya jika terkena udara dingin atau AC. Sering lebam-lebam juga meski tanpa benturan. Saya juga pernah mengalami pembengkakan jantung sejak 2011 dan efeknya terasa sampai sekarang, terutama ketika kelelahan. Pertanyaannya, apakah itu ada hubungannya dengan APS atau efek dari lupusnya dok? Karena saya belum pernah cek lebih lanjut apakah saya juga terkena APS atau bukan. Nah, tulisannya dituliskan semua, jadi memang saya itu saya bisa baca nih. Tebakan saya juga tebak tulisan ini. Gimana dok? Iya dok, jadi kalau memang lupus ini dibilangnya darah mudah beku, ya mungkin itu bahasa informal ya dok ya. Iya maksudnya. Jadi untuk memudahkan bahasa antara dokter dan pasien, tapi memang harus diperiksa lebih dulu apakah memang benar ini APS atau bukan. Dan yang telah disebutkan tadi, pasien SLE ini nggak semuanya ada APS, ada antifosfolipid syndrome, hanya sekitar 30-40%. Dan kalau ada ini apa tadi? Ya, sama sekali. Jantungnya kalau, yang pembengkakan jantung. Pembengkakan jantung ya. 2011 nih sampai sekarang. Pembengkakan jantungnya seperti apa? Apakah memang ototnya yang hipertrofi yang menebal? Apakah ototnya yang ruang jantungnya yang melebar, ototnya tipis aja? Kayak gitu. Itu kan beda untuk terapinya. Terus ada hubungannya dengan APS atau dari lupusnya nih? Ya, seperti karena saya belum pernah cek. Oh iya dah. Ya, sepertinya ada ya dok, karena memang ada Raynaud-nya juga pasiennya ini. Ya, ini juga ada Raynaud ya, saya tambahkan memang ada Raynaud fenomen ya. Itu untuk sobat mati dan penyintas autoimun sudah agak paham kalau penyintas autoimun itu sobat mati ya. Ya namanya fenomena Raynaud ya. Itu istilahnya adalah di ujung-ujung jari, terutama ujung-ujung jari tangan atau ujung-ujung jari kaki itu mudah mengalami sakit, jadi lebih biru nanti ya, kebiruan di ujung-ujung jari-jari ini atau kaki ya. Terutama kalau kena udara dingin atau AC ataupun ARS semuanya yang serba dingin, dia akan cepat membiru, sakit sekali rasanya ya. Itu adalah fenomena Raynaud. Itu bisa berdiri sendiri karena dia salah satu juga autoimun ya, dan juga bisa dia bagian dari autoimun jenis yang lain. Seperti saya sampaikan, bisa dari Sjogren, lupus, rheumatoid arthritis, sklerosis sistemik, itu semua bisa bagian dari itu ya, Raynaud itu. Nah, apakah APS bisa? Nah, APS tadi sudah kita sampaikan itu banyak dok ya. APS kan kental karena APS-nya sendiri atau dari autoimun jenis yang lain. APS jarang sekali ujung-ujung jarang jadi biru, enggak ya. Kalau untuk memastikan cek APS tadi sudah disampaikan dokter Ina, selanjutnya dicek antifosfolipidnya. Ya, antibody, antibody ya ASA. Iya. Dan juga nanti ada namanya beta 2 glikoprotein juga cek itu, dan lupus antikoagulan. Jadi ada dokter yang akan menentukan pemilihannya ya. Jadi seperti itu. Ya, kalau memang adakah hubungannya dengan jantung nanti dievaluasi ya. Jantung tadi bengkak seperti apa. Oke, dan gitu ya, Mbak. Ya, Mbak. Terus dari Instagramnya Alergi Mulut Pintu Solo ya, satu
Eh, oh dari Mbak Novi Anggi ini dari Instagram. Ini banyak sekali pertanyaan nih. Saya jadi bingung nih. Nanti sampai nanti teruskan jam 2 siang. Dari Novi Anggi 19. Oh ini. Oh Dokter Agus Joko kesayangan almarhum suami. Oh suami sudah meninggal ya, mohon maaf ya, sudah meninggal ya. Saya selalu dokter ya. Ya terima kasih sekali dari Mbak Novi Anggi ya. Suaminya sudah meninggal ya. Beribadah Sungkawa ya. Dari Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ini, Yanti Arifianto. Assalamualaikum dok, waalaikumsalam nih. LED saya selalu di atas normal dan beberapa bulan ini tensi diastolik antara 60-70. Saya penyintas AIHA nih. Apakah ada risiko kena APS ya dok? Terima kasih. Nah ini langsung ini LED selalu di atas normal. Kemudian tensi diastolik sekian ini ya. Sebenarnya kalau LED selalu di atas normal itu perlu di cross check dengan pemeriksaan yang lain ya dok, yang penanda kekentalan darah yang lain seperti APTT atau PTT itu. Terus untuk tensi diastolik 60-70 it's okay asal atasnya juga masih bagus dokter. Soalnya tensi itu kan tidak selalu segitu. Misal minta diastolik selalu 80, tidak bisa. Itu kan tergantung aktivitasnya kita juga. Misal sedang istirahat, itu pasti akan lebih turun daripada saat kita aktivitas atau bahkan olahraga. Untuk resiko ke APS, kembali lagi untuk semua pasien dengan autoimun ini sebenarnya ada resiko. Tapi bukan semua pasien, misal pasien SLE ada pasti untuk mengarah ke APS, tidak. Jadi tetap dilakukan screening, monitor secara ketat ya dok. Dan ada penelitian ini ternyata gini dok, pada penelitian ini sudah ditemukan antifosfolipid antibodinya itu positif. Setelah dicek berapa bulan ternyata titernya menurun. Jadi memang untuk APS ini diagnosisnya agak susah, jadi harus dilakukan cek yang rutin ya dok, gampangannya. Iya, jadi Yanti Arifianto ya, jadi setuju ya dokter Indah tadi ya, saya tambahkan juga ini LED salah satu penanda untuk ya, berarti ada suatu peradaan dalam tubuh salah satunya. Berarti intinya adalah kalau sudah punya penyintas autoimun, LED-nya terus di atas normal, hati-hati, berarti memang autoimunnya masih aktif ya, masih aktif. Jadi itu belum terkontrol, belum bisa remisi ya. Jadi saran saya adalah tetap kontrol, tetap nanti rutin minum obat, merubah pola hidupnya ya, aktivitasnya. Ini kan salah satu penanda bahwasanya aktivitas autoimunnya belum terkontrol dengan baik, itu yang ingat-ingat ya. Terus nanti kalau ini AIHA salah satunya memang yang terkena kan adanya tadi sampaikan tadi kompleks antigen. Jadi ada antigen antibody nempel di sel darah merah, terus kemudian sel darah merah sudah pecah sehingga masa hidupnya sel darah merah itu pendek sekali sehingga pecah ya. Kalau APS kental bisa terkena, bisa juga enggak ya. Apakah risiko kalau sering pecah dan nanti bisa timbul macam-macam dan bisa memunculkan autoimun jenis lain. Jadi autoimun seseorang itu dengan autoimun itu jarang sekali hanya single atau tunggal autoimun. Jadi ada 2, 3 atau lebih autoimun. Kalau risiko bisa risiko tetapi tidak mutlak terus mesti kena enggak ya. Yang penting adalah jagalah hidup sehat, berbahagia dari stres, minum obat teratur ya. Itu insya Allah nanti bisa membaik semuanya ya. Kontrol terus karena autoimun kan mohon maaf tidak sembuh tetapi terkontrol dengan baik ya. Itu harapannya itu aja. Jadi ya Mbak Yanti Arifianto ya, dari Susilowati ini, dari atasnya Mbak, atasnya Susilowati ada. Oh ini ya, keluar dari apa nih? Sulistionin ini, izin bertanya dokter, mohon maaf keluar dari topik ini. Wah ini neutrofilia absolut nih, artinya apa ini sebenarnya? Kok dapat istilah neutrofilia absolut dari mana ini? Wah. jadi gini, saya pada bahwasanya sel darah putih ini atau leukosit itu
punya beberapa jenis ya, ada apa itu basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, monosit ya. Nah, neutrofil nanti ada yang batang, ada yang segmen, itu bagian dari itu. Neutrofil itu istilah di kedokteran kalau kurang namanya penia ya, neutropenia ya. Sel darah putih leukopenia, jadi itu yang rendah. Kalau yang pilia ini berarti yang meningkat, berarti di atas normal ya. Jadi ada istilah neutropilia, berarti sel darah yang jenis yang neutropil ya naik di atas normal, yang absolut berarti maksudnya bukan benar-benar naik. Jadi tidak hanya, kan ada juga memang yang relatif neutropenia, endofilia yang ada ya, itu naik. Seperti itu ditulis teori ini ya. Ini Susilowati nih bawahnya ini. Selamat pagi dokter nih. Saya dengan Susi nih. Saya penyintas SS ya, Sjogren syndrome. Kenapa ya dok? Saya kekentalan darah turun naik. D-dimer kadang udah normal, tahu-tahu beberapa bulan naik lagi. Apa ya dok bikin pemicunya? Soalnya baik makanan atau pola hidup saya sama aja seperti biasanya. Ya ini. Silakan dok, dokter Indah. SS Sjogren syndrome ya. Sjogren syndrome ya dok. Ini nyimpang ini ya. Ini bagi saya ini Sjogren syndrome nih. Jadwal saya jawab sekalian tidak apa-apa. Kalau saya nih mumpung saya jawab. Ini memang ini kan kita berdua nih jadi. Iya sekalian. Dari Susilowati, Susi ya Mbak Susi. Untuk sobat Muardi, penyintas autoimun sekalian, ini Mbak Susi ini dengan SS ya. SS adalah Sjogren syndrome. Jadi tidak hanya salah satu autoimun jenis yang sistemik yang mengenai banyak organ, itu adalah Sjogren syndrome selain lupus ya. Kalau ditanya kenapa kok kentalan darah naik turun? Ya, itulah manusia, itulah fisiologisnya manusia, itulah fitrahnya manusia. Karena suasana hati juga naik turun juga sama ya. Fisik juga naik turun. Begitu juga dengan penyakit ya. Ingat-ingat bahwasanya autoimun itu tergantung juga dari kondisi fisik dan psikis kita ya. Sudah ada fisik dan psikis plus konsumsi obat-obatan. Itu kalau pas kondisi fisiknya nggak bagus, psikisnya nggak bagus, minum obatnya gelangan atau tidak teratur, pasti akan naik ya. Salah satu penanda tadi adanya bahwasanya sedang flare, autoimunnya sedang tidak terkontrol dengan baik, autoimunnya tadi ada di dimer, ada fibrinogen yang kental, juga tadi LED ya, dia akan naik semuanya. Sehingga saran saya adalah berubah pola hidupnya tadi samaan mungkin ya, psikisnya ya, psikis. Karena nomor satu autoimun itu tergantung dari psikisnya, faktor psikis. Makanya istilah slogan saya adalah berbahagialah dari stres. Ya, itu memang gampang disampaikan tapi sulit. Susah dok. Ya kan kalau pelan-pelan kan biasanya diajak ke mall aja. Belanja tapi masih stres. Kalau nggak bawa kalau nggak bawa tas, itu masih stres. Jadi itu ya Mbak Susilowati, kontrol dulu, berubahlah pola hidupnya, pola psikisnya, jangan sampai telat minum obat dan makan minum yang teratur juga, istirahat juga cukup ya. Dari Bunda Anya ini, Bunda Anya Vina Fiza nih Instagram. Selamat pagi dokter nih, sebulan lalu saya keguguran anak ketiga nih. Karena dokter, karena pengentalan darah, apa ini disebabkan APS? Bagaimana cara pengetahuannya dok? Terima kasih ini. Maksudnya anak ketiga keguguran. Ini mohon maaf yang Bunda nih, yang anak ke 1, 2 masih tidak keguguran ya. Berarti hanya yang anak ketiga atau gimana nih? Bundanya Vina Fiza ya. Jadi sebenarnya perlu diwaspadai APS ini kalau ada keguguran yang berulang tanpa penyebab yang jelas. Ya ini, apakah anak kegugurannya ini 3 kali atau yang cuma anak ketiga ini ya? Iya, anak ketiga. Kayak anak ketiga. Ya, kalau ada yang berulang itu mungkin harus diwaspadai untuk APS-nya. Mengetahuinya untuk diagnosis APS sendiri harus ada 1 gejala klinis dan 1 antibody yang positif. Jadi kalau untuk menegakkan jelas apakah ini APS atau tidak, memang harus dicek antibodinya dok. Iya, setuju ya. Dari Bunda Anya ya, saya tambah juga bahwasanya APS ingat ya. Kalau dulu memang kriteria ini sekarang agak ini ya, agak lebih di striknya lagi ya. Kalau dulu awalnya kalau ada 3 kali keguguran baik berturutan atau tidak ya, itu APS. Sekarang 2 kali ya, 2 kali. Jadi bisa berturut-turut atau bisa anak pertama, anak ketiga ya, atau anak pertama, anak keempat, itu kita harus curiga adanya suatu APS ya.
APS tadi dulu 3, sekarang 2 ya. Terus kemudian kita lihat dari ini ayah ibunya, saudaranya ada enggak yang punya autoimun? Karena autoimun juga salah satunya adalah faktor keturunan, walaupun tidak dominan ya. APS ini yang paling unik adalah dia keluar, dia manifest nyata, kelihatan nyata itu kalau hamil. Kalau nggak hamil tidak akan kelihatan, sulit sekali ya. Jadi makanya APS ini ya mohon maaf, ini penyakit yang salah satu penyakit unik ini ya. Jadi dan kalau memang ada cek ternyata APS, dia punya APS, selama dia tidak hamil ya tidak usah kita obati. Nah, kita obati kalau dia saat hamil, dia memang saat kehamilan ada, kita obati ya. Jadi seperti itu. Ini khasnya APS seperti itu. Dan cek tadi sudah saya sampaikan Dokter Indah, cek lab ya. Salah ada dengan AJA, IgG, IgM AJA, IgG, IgM yang beda 2, ada lupus antikoagulan, nanti kita cek. Dan juga kita cek untuk yang jenis autoimun jenis lain, karena dia tidak hanya berdiri sendiri, kadang dia punya yang autoimun jenis lain. Sehingga kalau kita hanya ngejar di APS ini saja dengan autoimun jenis lain ditangani dengan baik sama saja. Jadi ini memang butuh pemeriksaan yang komprehensif yang banyak, dan ini mohon maaf kan mahal sekali nih. Iya, mahal. Pemeriksaan untuk obatnya juga mahal karena tidak di-cover BPJS nih. Ya. Setiap hari harus nyuntik ya, nyuntik di perut, nggak mahal, sekitar 8-9 juta sebulan, nanti kali 9 bulan tadi banyak sekali ya. Jadi itu memang ya sangat, pokoknya semoga semuanya sehat, semuanya terkontrol dengan baik, tidak muncul APS. Itu ya harapannya. Ini yang dari Facebook. Sekali lagi ini mungkin waktunya karena waktu pendek ya. Satu lagi mungkin Mbak. Nanti kalau misalnya yang lainnya, kalau ada yang pertanyaan nanti kalau belum terjawab, nanti kapan-kapan kita jawab. Ngopi langsung. Mohon izin ya, pertanyaan lagi, apakah penyintas autoimun SLE dan sistem lainnya mempunyai prevalensi yang cukup tinggi dok untuk mengalami pengentalan darah? Adakah jenis makanan yang bisa dihindari agar tidak terjadi pengentalan darah? Saya sekarang dirawat di Pambian karena perdarahan di lambung sebelum muntah darah terjadi denyut jantung yang nggak beraturan dan keluar banyak keringat dingin. Apa ada hubungannya ya dok antara muntah darah dengan gangguan denyut jantung yang nggak beraturan? Jadi tadi ada aritmia dengan muntah darahnya, ada hubungannya? Jadi kalau untuk pasien SLE sendiri, untuk resiko terjadi pengentalan darah pasti ada ya dok ya, pasti ada resikonya. Terus untuk pendarahan lambung sebelum muntah darah, denyut jantung yang nggak beraturan, mungkin wajar akan ada sedikit takikardi. Soalnya pasti akan pendarahan di lambung itu kan menimbulkan rasa yang tidak nyaman ya dok ya. Terlepas mungkin ada waktu diperiksa EKG atau apa ada ekstrasistol atau denyut jantung yang di luar dari sinus itu. Dan keringat dinginnya mungkin karena keluhannya yang tidak nyaman untuk terjadi muntah darah itu dok. Oke, itu ya Mbak Win ya. Jadi yang jelas adalah berbahagia dari stres, makan yang teratur ya, istirahat yang cukup ya, itu semua bisa mengatasi, insya Allah mengurangi sekali ya untuk risiko timbulnya APS dan autoimun jenis yang lain. Tadi sudah disampaikan Dokter Indah tadi ya, memang untuk yang muntah darahnya kan memang ada hubungannya dengan dari lambungnya aja ya, dari lambung ataupun dari esofagusnya ya, yang mengalami pecah atau mengalami robekan di sana karena bisa iritasi yang kronis ya. Gitu ya Mbak Winarsi, dan memang ini waktunya ya. Dan kita Dokter Indah, kita memiliki grup komunitas autoimun. Silakan yang bagi penyintas autoimun ya. Ini hanya yang penyintas saja yang boleh ikut ya. Orang normal enggak usah ikut ya. Ada nomor WhatsApp-nya komunitas autoimun di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi, komunitas grup WhatsApp-nya adalah 0852 8206 2239. Dan hasil rekaman live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muarti. Dan kalau sudah ditonton, diapain? Jangan lupa diapain Dokter Indah? Di like, follow, dan subscribe ya, dokter. Dan share ya, boleh di-share. Oh ya, di-share juga. Acara Sang Kopi Hangat ini tidak hoax ya, karena kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan karena waktunya ya, tidak terasa sudah 1 jam. Padahal kan perasaan baru setengah jam, kita baru mulai ya, tapi sudah 1 jam ya, nggak terasa. Dan mungkin ada
pesan yang terakhir nih dari Dokter Indah terkait masalah APS ini untuk yang sobat muadi maupun penyintas autoimun sekalian. Silakan. Jadi kalau untuk pasien dengan penyintas autoimun memang lebih harus hati-hati ya dok. Jadi kalau memang ada keluhan yang mungkin belum keluhan, dirasa tidak enak, boleh disampaikan ke dokternya agar lebih diagnosisnya akan lebih, dokternya akan dapat informasi yang lebih dan bisa, oh mungkin ada ini sama pasien saya, jadi lebih aware untuk dokternya juga dok. Iya. Itu ya, terima kasih sekali ya, terima kasih sekali atas kehadirannya Dokter Indah di acara Sangir Kopi Hangat ya di pagi hari ini, dan terima kasih juga ini sobat muadi dan penyintas autoimun sekalian yang sudah ikut bergabung di acara pada pagi hari ini. Nanti insya Allah kita akan bertemu kembali di Rabu minggu depan ya dengan judul yang topik yang berbeda, tapi nanti kita bisa juga ngangkat lagi judul yang anti postpolin syndrome ini karena, dan juga mohon maaf yang pertanyaan yang belum bisa dijawab karena memang terbatas waktu. Dan kita insya Allah ketemu lagi di Rabu minggu depan di acara Secangkir Kopi Hangat bersama saya Dr. Agus Susanto. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat.